Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang perencanaan sistem. Jadi nanti harapannya mahasiswa dapat mampu mendeskripsikan apa itu perencanaan sistem. Perencanaan sistem sendiri atau yang biasa disebut dengan feasibility ini adalah eh, tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pengembangan sistem informasi. Tahap ini digunakan untuk menentukan apakah pengembangan sistem informasi akan dilakukan atau tidak. Jadi semuanya ada di tahap ini. Nah, tahapan perencanaan sistem itu mulai dari mendefinisikan proyek, memodelkan proyek, membuat perkiraan anggaran dan penjadwalan proyek, menyusunkan rencana proyek, menyetujui perencanaan proyek. Itu adalah tahapan-tahapan dalam perencanaan sistem. Kemudian di perencanaan sistem ini ada yang namanya proses perencanaan sistem. Pertama kita harus melakukan komunikasi dengan ahli sistem. Nah, keduanya ini berhubungan dengan proses untuk mendefinisikan kebutuhan pemakai. Perbedaannya hanya pada cakupan dan tahapan yang rinci. Kemudian memastikan bahwa pada perencanaan sistem, suatu sistem yang diusulkan harus layak dan mendukung faktor strategis, yaitu melakukan evaluasi terhadap faktor kelayakan dan faktor strategi. Perencanaan sistem merupakan suatu aktivitas yang harus dilaksanakan sebelum dikembangkannya sebuah sistem. Perencanaan sistem perlu dilakukan agar apa? Agar sistem pembangunan atau pengembangan itu sesuai dengan blueprint yang ada, yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta sasaran dari sebuah organisasi. Ada catatan di sini, sebelum melaksanakan proyek pengembangan sistem informasi dimulai, maka proyek tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan, yang mana pengambil keputusan ini biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas atau yang biasa disebut dengan eksekutif. Namun, kadang-kadang manajemen akan meminta pendapat bawahannya, yaitu dari manajer level menengah atau yang biasa disebut dengan middle manager maupun calon pengguna aplikasi atau fungsional user dalam melakukan pengambilan keputusan pelaksanaan proyek. Nah, karakteristik umum mengenai orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, pertama ada eksekutif ini. Eksekutif ini biasanya memprioritaskan terhadap yang namanya ROI, Return on Investment. Jadi agar proyek dapat disetujui, maka kita harus mampu meyakinkan mereka bahwa proyek tersebut dapat meningkatkan investasi ROI. Kemudian ada middle manager. Nah, middle manager ini biasanya prioritasnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kerja. Jadi sistem informasi yang akan dikembangkan harus mampu menunjukkan seberapa besar produktivitas kerja akan meningkat dengan adanya sistem yang baru. Kemudian dari sisi user, fungsional user ini biasanya adalah aplikasi dapat memudahkan pekerjaan mereka. Jadi fungsional user ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka kita harus mampu menunjukkan kemudahan-kemudahan apa yang diperoleh oleh fungsional user dengan adanya sistem informasi yang dikembangkan. Kemudian ada dokumen yang dihasilkan. Nah, dokumen yang dihasilkan sebuah dokumen proposal proyek minimal memuat hal-hal berikut. Pertama, ada keuntungan yang diperoleh oleh calon pengguna dengan adanya sistem informasi yang akan dikembangkan. Kemudian rencana biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan. Jika kita menjual sistem informasi kepada pihak lain, berarti rencana biaya pengembangan ini kita ganti dengan yang namanya harga aplikasinya yang kita jual. Kemudian yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Proses perencanaan sistem pertama kita perlu menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai.
Kemudian melibatkan senior manager atau pemakai senior dan profesional sistem. Yang ketiga, kemudian memastikan bahwa proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan. Kemudian memenuhi alasan untuk melakukan perencanaan sistem yang digunakan untuk apa? Untuk dihubungkan dengan rencana bisnis, kemudian menghindari sejumlah kerugian. Kemudian membagi tugas dan tanggung jawab kepada orang yang merencanakan sistem, yaitu steering committee atau yang bisa disingkat SC. Nah, tugas dari steering committee ini adalah sebagai penghubung antara tujuan bisnis dan sistem informasi yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Meliputi pertama, membuat komponen laporan yang meliputi satu komponen keseluruhan berhubungan dengan sumber daya yang akan diperoleh dalam mungkin 3-5 tahun ke depan, meliputi personel baru, hardware, software, peralatan telekomunikasi, lokasi komputer, dan keamanan. Kemudian yang kedua, komponen aplikasi. Satu portofolio yang disetujui dari proposal proyek sistem secara luas menyatakan apa saja yang termasuk dalam komponen keseluruhan. Kemudian tugasnya lagi adalah melakukan komunikasi dengan analis sistem yang meliputi mendefinisikan kebutuhan pemakai, kemudian di perbedaannya pada cakupan dan tahap pada perencanaan pengembangan sistem, memastikan bahwa pada perencanaan sistem suatu sistem yang diusulkan harus layak dan mendukung faktor strategis. Nah, untuk menilai kedua kemungkinan tersebut, maka diadakan evaluasi terhadap faktor kelayakan dan faktor strategi. Selanjutnya ada pemodelan proyek. Nah, pemodelan proyek mempunyai fokus pada pembuatan simulasi mengenai usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, pemodelan proyek ini menghasilkan sebuah WBS, Work Breakdown Structure, atau WBS ini adalah daftar semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. WBS yang digunakan untuk menentukan semua usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Sebuah metode yang efektif dalam pembuatan WBS adalah membuat sebuah sesi diskusi yang melibatkan semua anggota tim dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan ide-ide yang mereka miliki. Kemudian ada tahapan estimasi waktu dan biaya. Jadi kita perlu membuat estimasi pekerjaan. Estimasi pekerjaan seharusnya melibatkan anggota tim yang menjalankan pekerjaan tersebut, sehingga estimasi tersebut akan realistis dan anggota tim punya komitmen serta motivasi untuk mencapai estimasi tersebut. Nah, estimasi ini kemudian dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan jadwal dan sumber daya yang ada. Selanjutnya membuat tahapan perencanaan awal. Perencanaan awal proyek ini berisi sebuah jadwal yang dibuat berdasarkan ketergantungan antar pekerjaan dan estimasi pekerjaan tersebut. Jadwal tersebut berisi kapan pekerjaan dimulai, berapa lama, dan kapan pekerjaan harus selesai. Biaya yang dihitung dari pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, dan biaya untuk pembelian barang untuk proses perencanaan sistem. Selanjutnya, kita perlu melakukan negosiasi perubahan untuk estimasi. Nah, kita perlu melakukan perubahan mengenai rencana waktu dan anggaran sesuai dengan tujuan awal. Langkah ini biasanya mengandung resiko yang sangat besar apabila dilakukan tanpa persetujuan anggota tim. Maka biasanya kita akan kehilangan komitmen dan motivasi anggota tim. Nah, anggota tim biasanya akan beranggapan jadwal dan anggarannya tidak realistis sehingga kemungkinan proyek gagal menjadi sangat besar. Kemudian kita perlu melakukan negosiasi perubahan tujuan proyek. Langkah ini biasanya melakukan negosiasi dengan pihak eksekutif karena perubahan estimasi yang telah kita lakukan dari rencana awal menjadi tidak realistis. Perubahan rencana tersebut dapat berupa penambahan waktu dan anggaran maupun pengurangan kompleksitas sistem. Usahakan agar sebisa mungkin rencana yang kita lakukan telah disetujui oleh kita sendiri, anggota tim, dan pihak eksekutif. Kemudian kita perlu membuat
keputusan apakah proyek ini mau terus atau berhenti. Setelah itu baru kita mempersiapkan jadwal dan anggaran. Rencana awal pengembangan sistem informasi telah siap. Rencana ini terdiri dari 3 hal. Pertama, ada jadwal kegiatan yang memuat waktu mulai, durasi, dan waktu selesai. Kemudian yang kedua, alokasi sumber daya terhadap kegiatan sistem, dan terakhir ada rencana anggaran. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau melalui email atau WhatsApp. Selanjutnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.